Langsung aja sesuai judulnya, di sini aku bakalan jelasin tentang penyimpanan ASI, waktu penyimpanannya, dan bagaimana tips mencairkan ASI perah sebelum diminum oleh anak kita ya, Mams. Jadi aku di sini pakai plastik ASI atau plastik kantong khusus ASI, jadi tidak perlu disterilisasi lagi ya, Mams. Langsung bisa dipakai atau digunakan gitu. Nah, kalau udah ada di atas freezer otomatis kan beku. Kita nggak bisa langsung taruh ruangan atau langsung dicairkan, Mams. Kita harus taruh di bawah dulu untuk dia tidak langsung ketemu udara yang berbeda. Jadi biar dia dingin dulu di dalam sini, cair di kulkas bawah gitu. Aku biasanya ambil tanggal yang paling lama supaya stok yang ada itu masih fresh. Bagian sterilisasi wadah ASI, di sini aku cuci botol kemasan ASI dan juga alat pompa ASI aku. Nah, jangan lupa untuk dipretelin dan juga pakai sabun khusus untuk ini ya, Mams, ya, alat-alat bayi, pencuci alat bayi. Jangan pakai sabun yang biasa kita pakai, gunakan keperluan umum ya, Mams, karena itu mempengaruhi nanti kualitas ASI si bayi. Hal yang tak kalah penting demi mencegah perkembangan bakteri dari ASI perah adalah menjaga kebersihan tangan ya, Mams, ya. Saat memerah atau saat menyimpan ASI dalam kemasan itu kan otomatis kita pakai tangan. Jadi kita harus mencuci tangan dulu menggunakan sabun sebelum memerah. Nah, langsung aja di sini aku masukin botol-botol dan alat pompa ke dalam panci sebelum direbus. Juga tidak lupa untuk mencuci tangan karena habis ini aku mau memerah ASI. Lanjut, kita ngerebus alat-alat pompa dan botolnya. Tidak perlu besar-besar, apinya sedang-sedang aja. Untuk yang pakai alat sterilisasi itu mungkin lebih mudah lagi ya, karena dia sudah ada mode pengeringnya sekaligus. Jadi tidak perlu dielap-lap lagi atau tidak perlu diusap lagi dengan lap atau tisu setelah direbus. Waktu penyimpanan ASI, nah ini yang paling banyak ditanya-tanya oleh mami-mami, jadi diperhatikan ya, Mams, penjelasannya. Pada penyimpanan ASI itu dapat disimpan mulai dari beberapa jam ya, Mams, hingga beberapa bulan tergantung dari suhu penempatannya. Jadi penyimpanan ASI yang harus diketahui, pertama, ASI perah itu tahan hingga 4 jam jika ditaruh pada suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Terus kalau ASI perah tahan hingga 24 jam saat disimpan dalam kotak pendingin, Mams, yang ditambah kantung es atau ice pack gitu. Biasanya untuk bepergian gitu, Mams. Terus ASI perah juga tahan sampai 4 hari sampai 5 hari itu kalau ditaruh kulkas bagian chiller atau di bagian bawahnya ya, Mams, ya. Nah, beda lagi penyimpanan pada freezer atau di bagian atas kulkas itu bisa bertahan hingga 6 bulan ya, Mams, pada suhu 18 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Untuk cooler bag, ASI dapat disimpan 8 sampai 12 jam, Mams, tergantung pada si ketahanan ice gelnya yang digunakan. Sementara kalau pakai iBox, durasi penyimpanannya itu bisa lebih lama lagi. ASI perah beku yang dicairkan itu biasanya mengalami perubahan warna ya, atau bau, atau misalkan ada kayak putih-putih pekat di atasnya itu ya, Mams, ya. Tapi nggak perlu khawatir, itu normal, Mams. Oke. Jadi mami-mami tuh hanya cukup menggoyang-goyangkan botol ASI pelan-pelan aja. Jadi mereka akan bercampur lagi kok warnanya gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, Mams, ya, dalam mencairkan ASI perah. Nah, kalau misalkan mami pertama ini membutuhkan ASI perah yang ternyata dia masih beku dan belum ditaruh ke kulkas bawah, jangan khawatir, Mams, kamu tinggal dibawa aja ke air yang mengalir atau keran, di bawah air keran, terus juga langsung direndam dengan air keran tersebut, bukan air hangat ya. Terus untuk memeriksa suhu ASI sudah sesuai untuk sekecil atau belum, teteskan aja ke pergelangan tangan. Jika suhu sudah sesuai ASI bisa langsung diberikan kepada si kecil.
ASI juga bisa digunakan dalam waktu 24 jam setelah dicairkan seluruhnya. Nah, setelah ASI dibawa ke suhu kamar atau dihangatkan, ASI cuma bisa dipakai dalam waktu 2-4 jam ya Mams ya. Maksimal itu 5 jam. Kalau sudah 5 jam, Mams harus membuangnya. Jadi nggak perlu takut-takut untuk membuang ASI. Karena kenapa? Karena itu sudah tidak baik lagi untuk si anak. Lebih baik kita memerah lagi yang baru gitu, atau mencairkan ASI yang baru lagi di dalam kulkas ya Mams ya. Dan perlu diingat, jangan menghangatkan ASI perah di atas kompor atau direbus gitu ya Mams ya, atau menggunakan microwave, itu tidak boleh. Untuk penyimpanan ASI dalam kemasan itu tidak perlu penuh-penuh ya Mams ya. Jadi sesuai takarannya, itu karena ASI perah cenderung mengembang dalam keadaan beku. Nah, terakhir jangan lupa memberikan label yang mencantumkan tanggal ASI diperah pada botol atau plastik kemasan ya Mams. Semoga membantu. Cukup sekian video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada yang berlibet-libet katanya. Semoga bisa dicerna. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like kalau ini membantu, dan share untuk teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe untuk video aku selanjutnya. Sampai jumpa.